Minasan konnichiwa. Berjumpa kembali dengan Koryo Sensei dalam pembelajaran bahasa Jepang untuk pemula. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 17 tentang kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Jepang dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu kata sifat bentuk pertama, yaitu keiyoshi, dan kata sifat bentuk kedua atau keiyodoshi. Kata sifat pertama atau keiyoshi ini ditandai dengan akhiran i. Silakan melihat contoh dalam tabel pada modul, yaitu takai atau berarti mahal, samui berarti dingin, hayai berarti cepat. Fungsi pemakaiannya ada dua. Yang pertama adalah menerangkan kata sifat pada benda. Contoh, akai kabang yang berarti tas merah, atarashi jitensa yang berarti sepeda baru. Fungsi pemakaian yang kedua adalah menerangkan predikat. Contohnya yaitu kono hon wa atarashi desu yang berarti buku ini baru. Watashi no jidosha wa okii desu, mobil saya besar. Jawa no ryori wa oishii desu, masakan Jawa enak. Kita menuju ke bentuk kata sifat kedua atau keiyodoshi. Kata sifat ini ditandai dengan kata sifat yang bukan berakhiran i. Misalnya, binbo atau berarti miskin, genki da yang berarti sehat. Adapun fungsi pemakaian kata sifat bentuk kedua digunakan untuk menerangkan sifat benda tersebut dengan menambahkan kata na di belakang kata sifat. Contohnya, kirei na tokoro desu, tempat yang indah. Bimbo na hito desu, orang yang miskin. Nigiyaka kuni desu, negara yang ramai. Nah, minasan, kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menerangkan sifat sesuatu benda atau kata ganti dari benda hidup atau mati. Di dalam tabel pada modul dijabarkan beberapa kata sifat bentuk satu dan bentuk kedua. Mohon dipelajari. Di dalam kata sifat kedua atau keiyodoshi ada beberapa kata yang juga berakhiran i, tetapi ini bukan termasuk kata sifat satu, yaitu pada contoh di tabel ada kirei yang berarti cantik, kirai yang berarti benci, suki yang berarti suka. Meskipun ini berakhiran i, tetapi termasuk dalam kata sifat kedua atau keiyodoshi karena penggunaan dalam kalimat ini nanti akan ditambahkan kata na di belakang kata sifat tersebut. Kirei menjadi kireina, kirai menjadi kiraina, suki menjadi sukina. Sekarang bagaimana seandainya kata sifat diikuti oleh kata benda? Caranya sangat mudah. Tempatkan saja kata sifat sebelum kata benda tersebut. Misalnya, akai hon yang berarti buku merah, shiroi neko yang berarti kucing putih, atarashi shinbun yang berarti koran baru, dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya, bila ada dua kata pendek yang berisi kata sifat kemudian diikuti kata benda, maka kata sifat tersebut ditempatkan di sebelum kata benda. Baik, mari kita melihat contoh kalimat. Yang pertama, arewa atarashi shinbun desu, yang berarti koran itu baru. Sono uchi wa hirou desu, rumah itu luas. Kono ki wa nagai desu, pohon itu panjang.